Halo, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja lah ya dan rezekinya dilancarkan. Di video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul. Film ini menceritakan tentang tim tentara bayaran yang mendapat tugas merebut sebuah flash disk yang berisi tentang daftar para bandar narkoboy. Dan di akhir film, mereka justru menjebloskan ke penjara orang yang membayar mereka. Oke, tanpa banyak cakap lagi, langsung saja kita tonton. Di awal film diperlihatkan di mana tim tentara bayaran sedang melakukan tugas penyelamatan seorang laki-laki yang disandra sekelompok penjahat, dan tim ini dibayar istri sandra tersebut. Setelah mengalahkan para penjahat tersebut, mereka pun menyerahkan laki-laki itu kepada istrinya yang datang menjemputnya. Sedangkan di tempat lain, si Alex baru keluar dari lapas lalu pergi jalan kaki. Hingga di tengah jalan dia menaiki mobil si Echa yang datang menjemputnya. Setelah itu si Echa membawanya ke sebuah pesta di mana Xiao Duan menunggunya, dan mereka tidak menyadari kalau ada yang membuntuti mereka. Saat duduk bersama, mereka bertiga pun minum dan cerita-cerita. Hingga tak berapa lama ketenangan mereka terganggu dengan kehadiran si Viper dan anak buahnya. Melihat anak buah si Viper mengancam dan memaksa si Echa untuk ikut mereka, si Alex tidak terima dan terjadilah perkelahian. Melihat anak buahnya babak belur, si Viper meletuskan tembakan ke atas. Mau tidak mau si Alex dan si Echa pun menyerah dan mengikuti si Viper. Sesampainya di sebuah gedung, mereka berdua dibawa ke ruangan bosnya yang mempunyai panggilan jenderal. Dan si Echa kaget melihatnya karena si jenderal adalah orang yang pernah menyewa mereka 5 tahun lalu. Si Alex langsung bertanya tujuan si jenderal memanggil mereka. Si jenderal pun cerita kalau ada seorang yang mencuri tentang info dan daftar anggota geng kriminal. Dia ingin mengambil daftar itu supaya tidak jatuh ke tangan yang salah dan dapat membuat kekacauan. Mendengar penjelasan si jenderal, si Alex kembali bertanya posisi orang yang mencurinya di mana. Menurut informasi, saat ini dia sedang berada di perbatasan menunggu pembeli daftar tersebut. Si jenderal pun meminta supaya mereka membawa orang tersebut dalam keadaan hidup, karena ternyata orang tersebut adalah anak kandungnya sendiri. Setelah berembuk berdua, akhirnya si Alex menerima tugas tersebut, walau dia sebenarnya mencurigai si jenderal. Mendengar itu, si jenderal sangat sekang dan berjanji akan membayar mereka 2 kali lipat. Saat si Alex dan Echa sudah pulang, si jenderal menyuruh si Viper mengajak si Mia untuk menyiapkan rencana B sebagai jaga-jaga nantinya. Besok harinya si Alex dan timnya melakukan persiapan di markas mereka. Hingga tak berapa lama si Viper dan timnya datang lalu minta maaf pada si Echa atas kejadian tadi malam. Setelah itu mereka langsung mengadakan rapat di mana si Viper menjelaskan tentang putra jenderal yang bernama Santo sedang berada di perbatasan menunggu pembeli yang berani membayar mahal untuk daftar itu. Selesai rapat, mereka semua langsung meluncur ke perbatasan. Setelah beberapa jam berkendara, mereka pun berhenti untuk melakukan persiapan. Si Viper menerima telepon dari seseorang dan dia hanya mendengarkan saja. Setelah itu dia menjelaskan kalau mereka akan jalan kaki sejauh 6 km ke lokasi dan mereka harus cepat supaya dapat menyusul target. Di sini si Alex kembali curiga karena si Viper ngomong kalau pembeli sudah antri untuk file tersebut, karena di awal tugas mereka hanya mengambil daftar.
Tapi si Viper pintar ngeles dan mengatakan kalau file dan daftar sama saja. Setelah itu mereka semua langsung bergerak hingga tiba di sebuah bangunan bekas pabrik. Si Alex menugaskan 2 orang sniper untuk naik ke atas, dan dari atas rekannya memberitahu tentang keberadaan musuh-musuh mereka. Si Viper pun menghubungi anggotanya supaya standby karena target mereka belum kelihatan. Hingga tak berapa lama si sniper yang di atas memberitahu kalau target baru sampai di lokasi. Mendengar itu si Viper langsung memerintahkan untuk menyerbu. Tapi saat di dalam gedung si Viper justru mengancam si Santo untuk menyerahkan filenya. Melihat kekejaman si Viper, mau tidak mau si Santo menyerahkannya. Setelah memeriksa keasliannya, si Viper menghubungi anggotanya yang di luar untuk melakukan tugas selanjutnya. Disinilah baru terbukti kalau si Viper mengkhianati mereka, karena dia juga menginginkan daftar tersebut. Belum lagi rekan tim si Alex ditembaki anggota si Viper. Dengan kejam si Viper juga menembak anak si Jenderal, dan dia akan melaporkan kalau si Alex pelakunya. Saat ada kesempatan, si Alex dan rekannya yang tersisa berhasil meloloskan diri. Xiao Duan memberitahu kalau flash disknya aman, karena tanpa sengaja dia menelannya. Mendengar itu si Alex mengajak mereka untuk pulang. Sedangkan di tempatnya si Viper menyuruh anggotanya untuk membawa si Echa. Film berlanjut di markasnya. Xiao Duan baru selesai BAB, lalu menyerahkan flash disknya kepada si Alex. Setelah berhasil membuka passwordnya, mereka pun melihat isinya yang ternyata nama-nama bandar narkoboy. Si Alex lalu menghubungi si Viper untuk melakukan pertukaran. Besok harinya mereka melakukan pertemuan. Untuk jaga-jaga, si Alex menyuruh 2 orang rekannya standby di atas. Saat hadap-hadapan, si Alex pun memberitahu tentang rencana si Viper menggantikan posisi Jenderal dan mengendalikan para bandar narkoboy. Dan si Viper yang mendengarnya hanya tertawa. Melihat si Viper tidak fokus, si Alex lalu memberi kode kepada si Echa hingga terjadi Akhir cerita, si Viper dan si Jenderal dipenjara atas kejahatan mereka. Sedangkan si Alex mengajak rekan-rekannya untuk membuka restoran saja dan berhenti menjadi tentara bayaran. Dan film pun selesai.